Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kita akan membahas mengenai teori-teori perkembangan manusia. Namun, sebelum itu, kita perlu tahu pengertian dari teori dan perkembangan. Teori ialah seperangkat gagasan yang saling berkaitan, yang menolong, menerangkan data, dan membuat ramalan. Teori memiliki hipotesis, yakni asumsi-asumsi yang dapat diuji untuk menentukan akurasinya. Kemudian perkembangan. Menurut Werner pada tahun 1969, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Perkembangan juga memiliki 3 aspek. Yang pertama, perkembangan fisik seperti perubahan tinggi dan berat badan. Yang kedua, perkembangan kognitif seperti perubahan pada proses berpikir, daya ingat, juga tata bahasa. Yang ketiga, perkembangan kepribadian dan sosial seperti perubahan pada konsep diri, konsep gender, dan hubungan interpersonal. Terdapat 4 teori perkembangan manusia dan model perkembangan behavioral. Yang pertama, ada teori Arnold Gesell dan model maturasi. Arnold Gesell adalah seorang psikologi terkemuka, kemudian beliau juga merangkap sebagai dokter anak. Maturasi ini berarti proses menjadi dewasa atau matang. Dalam teori ini, beliau percaya dan mengatakan bahwa perkembangan anak berlangsung dalam tahapan-tahapan yang tetap, dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hal ini sejalan dengan sejarah evolusi perkembangan spesies. Dengan kata lain, perkembangan seseorang merupakan cerminan dari perkembangan spesies. Dengan keyakinan tersebut, beliau menjadikannya sebuah teori, dan kini kita mengenalnya sebagai teori model maturasi atau biasa kita sebut sebagai proses untuk menjadi dewasa. Terdapat 5 prinsip dasar perkembangan menurut Arnold Gesell. Yang pertama ada prinsip arah perkembangan. Dalam prinsip ini, perkembangan tidak berlangsung secara acak, melainkan dalam pola yang teratur. Perkembangan berlangsung secara sistematis dari kepala hingga ujung kaki. Yang kedua ada prinsip jalinan timbal balik. Berlangsungnya pola perilaku membutuhkan pertumbuhan yang struktural yang saling melengkapi. Kemudian yang ketiga ada prinsip asimetri fungsional. Perilaku berlangsung melalui periode-periode perkembangan yang bersifat asimetris atau tidak seimbang, agar organisme bisa mencapai kadar kematangan pada tahapan selanjutnya. Kemudian yang keempat ada prinsip maturasi individuasi. Prinsip ini menekankan pentingnya pola pertumbuhan. Artinya, mekanisme internal dalam diri individu yang akan menentukan arah dan perkembangannya. Kemudian yang terakhir, ada prinsip fluktuasi teratur. Setiap tahapan yang berjalan dengan tidak seimbang atau goyah akan diikuti oleh satu tahapan perkembangan yang seimbang. Artinya, bahwa perkembangan bergerak naik turun atau fluctuate antara periode stabil dan periode tidak stabil, dan antara periode pertumbuhan aktif dan periode konsolidasi. Teori yang kedua ada teori psikoseksual menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan seorang psikolog asal Austria. Beliau menyatakan bahwa kepribadian itu berkembang dari masa kanak-kanak yang dilalui dan menetap atau membentuk pada individu tersebut. Terdapat beberapa komponen di dalam teori Sigmund Freud. Yang pertama ada komponen dinamik yang terdiri dari energi psikis dan alam bawah sadar. Energi psikis dihasilkan menurut konsep kekekalan energi pada perilaku manusia, dan alam bawah sadar mendorong ID untuk tetap aktif di sepanjang hidup, tetapi menyesuaikan dengan seiringnya kemajuan. Yang kedua, komponen struktural, terdiri dari ID sebagai gudang penyimpanan semua insting yang memuat segala sesuatu yang diwariskan. Kemudian ego. Ego terbentuk sebagai hasil interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan akibat dari pengurangan ketegangan terkait kebutuhan tertentu. Dan terakhir ada superego.
memiliki tujuan untuk mencegah ID agar tidak mengekspresikan dorongan-dorongan sosial yang tidak pantas. Komponen yang terakhir ada komponen tahapan atau seksual. Terdiri dari oral, terjadi pada tahun pertama kehidupan manusia yang fokus rangsangannya pada mulut. Kemudian, anal. Tahap ini terjadi ketika anak pada usia 2-5 tahun. Yang ketiga ada palik atau kelamin. Terjadi pada anak usia 4-6 tahun. Tahap ini anak mulai mengenal organ kemaluannya dan kenikmatan dengan melakukan manipulasi terhadap organ-organ tersebut. Selanjutnya ada latensi. Terjadi pada anak usia sekitar 7 tahun, di mana tahap ini mulai terjadi perubahan pada zona-zona erogen, yang mana dorongan seksual anak menjadi tertekan atau libido tidak aktif. Dan yang terakhir ada genital. Terjadi pada anak usia 12 tahun, tahap ini merupakan tahap yang penuh dengan keputusan-keputusan yang serius. Teori yang ketiga ada teori psikososial menurut Erik Erikson. Erik Erikson merupakan seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori 8 tahap perkembangan pada manusia. 8 tahap tersebut meliputi yang pertama, kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. Yang kedua, otonomi versus perasaan malu dan keraguan-raguan. Ketiga, inisiatif versus kesalahan. Keempat, kerajinan versus inferioritas. Kelima, identitas versus kekacauan identitas. Keenam, keintiman versus isolasi. Ketujuh, generativitas versus stagnasi. Dan yang kedelapan, integritas versus keputusasaan. Teori keempat yaitu teori sosial-kultural Vygotsky. Beliau merupakan salah seorang psikolog asal Rusia. Menurut beliau, teori ini menekankan konteks sosial di mana perkembangan terjadi. Sebaliknya pun perkembangan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial tempat perkembangan itu berlangsung. Terdapat unsur penting dalam teori ini, yaitu konsep mengenai zona perkembangan proksimal atau ZPD. Selanjutnya, model perkembangan behavioral. Penganut behavioral ini percaya pada perilaku yang dapat dilihat oleh mata dan dapat diobservasi secara langsung. Istilah behaviorisme ini mencakup berbagai model behavioral yang beraneka ragam, berkaitan dengan pendapat mengenai seberapa besar pengaruh lingkungan. Terdapat beberapa tokoh-tokoh behaviorisme. Ada Edward Lee Thorndike, Ivan Petrovich Pavlov, Vladimir Mehtarev, John B. Watson, William McDougall, Edward Ch. Tolman, Clark Leonard Hull, B. F. Skinner, Albert Bandura, dan Julian Rother. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.